bidangnya kan beda-beda. Ada Betul. yang sarjana hukum, ada yang Nah, kemudian berikut, oh enggak, masih tahun 2000 sama dengan Sri Mulyani ya. Henry Su Wali Kota Jogja, Sugianto. Terus kemudian Joko Widodo. Jadi demikian Pak. Terima kasih Bapak. Sebelum kami sampaikan Bapak-Bapak nanti, tapi mendengarkan dari surat-surat Ibu Mutia yang dibaca tadi, jawaban kami setuju jika yang dipilih adalah dengan kriteria tadi memiliki jati diri. Sekarang kami yang warga Jakarta ini melihat yang tahun 2013 yang diberikan kepada waktu itu Wakil Gubernur Pak Basuki Cahaya. Terus terang kami izin tanya kepada Pak Deddy Suwarsono, ini enggak dengan izin yang diberikan oleh keluarga Bung Hatta kepada izin. Saya menambahkan. Saya membaca berita, baik berita yang di media massa maupun yang di media sosial, maupun berbicara dengan banyak kalangan. Saya punya kelompok diskusi dan lain-lain. Apa yang bisa saya sampaikan, saya memang merasa sangat tidak nyaman bahwa Basuki Cahayapurnama menerima award, dan tidak nyaman dengan perilaku yang jauh sekali dari perilaku Muhammad Hatta. Muhammad Hatta tidak pernah mengeluarkan kata-kata tak senonoh. Beliau orang yang sangat santun, yang kalau bahasa Jawanya itu ya priayi itu kayak begitu. Tidak, dan orang yang mempunyai seorang figur yang patut mendapat penghormatan. Ya. Ngambang atau tidak ngambang, pokoknya sudah terlanjur tidak nyaman untuk keluarga Bung Hatta. Pribadinya, tinggal lakunya semua adalah demi kepentingan nasional. Yang utama itu kepentingan nasional, tanpa mengabaikan tanggung jawab global. Baik, utama adalah kepentingan nasional. Nomor satu adalah nasionalisme. Doktrin kebangsaan yang ada di hidup di keluarga Hatta. Ya. Lalu doktrin kerakyatan itu, doktrin kerakyatan itu sederhana kok berhubungan. Tahta itu hanya untuk rakyat. Karena yang berdaulat itu rakyat. Kalau rakyat sampai tidak merasa tidak berdaulat atau dianggap tidak berdaulat, itu kesalahan kita yang intelektual ini. Golongan-golongan terpelajar seperti kita itu kalau sampai rakyat tidak merasa berdaulat, apalagi kedaulatannya diabaikan, maka itu kegagalan kita sebagai intelektual. Ini konsep. Jadi dari kebangsaan, nasionalisme, dan dari kerakyatan itu saya kira tidak harus menjadi standar dari kepemimpinan. Nah, sementara saya bisa menyampaikan ketidaknyamanan ini, ketidaknyamanan juga terhadap beberapa yang lain, tetapi saya tidak akan nyebut nama-nama orang, ya Mas. Anda sendiri aja. Yang itu kok begini, kok itu indikasinya begini, kok diberikan juga. Nah, itu bagian dari Anda. Saya hanya urusan Pak Ahok aja dulu. Ya. Oleh karena itu, saya lalu gimana sikap saya? Ya, saya kira bakal salah pilih aja. Bakal salah pilih. Sekarang giliran bakal untuk menganggap apakah Ahok, apakah juri menganggap dia offside atau tidak offside. Kalau offside, ya harus ada penalti. Ya kan? Kalau sepak bola kalau offside ya disemprit kok sama jurinya.
Nah, juri yang memilih itu tanggung jawabnya pada jurinya atau pada bakanya. Tapi yang jelas, singkat kata, yang jelas Pak Ahok menerima HK itu problematik. Yonggo. Terima kasih Pak Sri, supaya ya orang berbuat salah itu wajar, ya. Orang salah itu wajar. Tapi tadi saya kemudian kita prasangka baik, tapi kenyataannya ini menimbulkan kegalauan bukan hanya kepada keluarga Bung Hatta, tapi juga masyarakat luas. Karena membawa nama besar dari tokoh proklamator yang bukan hanya milik semata-mata milik keluarga Bung Hatta, tapi sudah milik bangsa Indonesia, milik kami semua. Bung Karno, Bung Hatta adalah milik kita semua, Bapak kita semua, yang harus kita jaga kemuliaan dan nama baik. Karena itu kita juga mendesak baik melalui keluarga Bung Hatta maupun langsung kepada pemberi award supaya menyebrit ya, memenalti lah ini, meninjau kembali pemberian gelar ini, karena sudah terang benderang masalahnya ya. Fakta-fakta sudah jelas. Dia karena itu membuktikan, yang nggak bisa dibuktikan kan korupsi. Belum bisa. Ya, yang sulit dibuktikan kan korupsi atau belum. Tapi memang di pengadilan kan juga ada kasus Wali Biro yang terjadi terhadap Bung Hatta. Oh, terjadi terhadap tanahnya Bung Hatta. Sampai saya mengadu ke Pak Jokowi, tapi tidak mendapat balasan. Tidak, itu soal lain. Tidak dapat balasan. Nah, apa yang disampaikan kepada Pak Jokowi ini protokol utama yang ada di sebelahnya Pak Jokowi. Bisa juga diteruskan, bisa. Nah, saya tidak akan minta kepada bakal untuk berbuat ini atau berbuat itu, meninjau kembali atau saya nggak ingin mengatakan. Saya masih menganggap bakal itu orang terhormat, suatu badan terhormat. Nah, atas kehormatannya itu, bagaimana mereka merespon keresahan atau ketidaknyamanan keluarga? Saya tambah tidak nyaman lagi dan makin mengkonfirmasi ketidaknyamannya, karena yang ada di hadapan saya ini mewakili berapa kelompok, mulai dari Mbak Lidi sampai sana itu berapa kelompok aja? Ada 20 organisasi. Ada 20 organisasi. Menegaskan yang sama, memberi contoh kepada saya, menunjukkan kesalahannya. Ya, memang anti korupsi, tetapi dalam anti corruption board itu kan ada roh bahwa yang menerima juga adalah yang kepribadiannya kayak. Tapi sebaliknya, ya itu juga ada orang-orang yang makin tergusur, orang-orang yang bisa berpihak, ada yang mendapat tempat tinggal, tapi kemudian merasa tidak nyaman lagi di tempat itu. Jadi hal-hal seperti ini tentu terjadi, dan kalau ada pengawasan, ya itu masalah pengelolaan pemerintahan.
saya juga melihat bahwa yang saya harapkan bahwa ini semua ada bahan bagi kami keluarga. Saya setuju suami saya mengatakan tidak akan menegur Kakak. Memang kita juga tidak dalam posisi itu. Tapi pada suatu waktu walaupun tidak resmi, misalnya ada seorang yang ditangkap gitu, kok begitu? Ya kita bisa bertanya, tapi secara informal. Tapi itu juga sekedar mengingatkan. Itu keluarga Hatta memang tidak bisa menegur karena hanya memberikan izin untuk penggunaan nama. Tapi kalau memang kelihatan ada permasalahan, kita bisa juga menarik barangkali. Tapi tidak diharapkan itu. Mudah-mudahan ini tokoh-tokoh terhormat sebetulnya yang seharusnya tidak melakukan hal-hal yang kekeliruan dalam memilih tokoh, karena apalagi kalau didasari oleh tujuan-tujuan tertentu, kita tidak harapkan begitu. Nah, kami juga mempunyai hal yang sama dengan Universitas Bung Hatta, artinya kami tidak memiliki Universitas Bung Hatta itu. Yang memiliki itu Yayasan Wawasan Nusantara yang kemudian diganti oleh Pak Hasan Basri Durin, bekas gubernur, menteri malahan, yang menggantinya menjadi Yayasan Pendidikan Bung Hatta. Jadi kami, ibu saya waktu itu di depan tiga anak ini, saya dan adik-adik saya mengizinkan semua. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu harus ikut menuntaskan semuanya gitu, sehingga clear, sehingga enak jalannya buat semua, dan ini juga bisa jadi teladan bagi tokoh-tokoh yang ingin memberikan orang-orang tertentu penghargaan dengan menggunakan nama seperti yang dilakukan terhadap ayah saya. Jadi supaya jangan sampai terjadi di waktu yang akan datang. Waalaikumsalam. Saya cintai Mbak Mutia dan Mas Trieti dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang hadir di ruangan ini. Jujur saja tadi saya berangkat itu sudah dengan niat memang, karena kita tidak tahu untuk persoalannya bahkan dengan keluarga Bung Hatta. Memang saya dalam hal ini ingin diminta dari keluarga Bung Hatta apakah menyurati bahwa kami datang dengan ini, tapi ternyata sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu bahwa posisinya seperti itu. Tetapi menjadi sebuah kemuskilan bagi kami sendiri akhir-akhir ini bahwa di tengah-tengah kosongnya figur pimpinan di negeri ini sebagai pimpinan yang artinya menjadi panutan bangsa, kemudian tiba-tiba ada sosok DTP yang begitu rupa vulgarnya, apalagi sampai kalau kita melihat rekaman TV bagaimana dia ngata-ngatai seorang ibu dengan kata ibu yang maling, itu betul-betul ya kita tuh ini kok jadi pemimpin. Belum lagi waktu dia mengatakan kata-kata mutiara tiga huruf itu ya di wawancara TV, dia mengatakan begitu vulgarnya. Ini benar-benar orang ini sebagai seorang pemimpin itu tidak layak, sangat tidak layak. Tapi sampai itu juga tentu kami tidak setuju tokoh yang dari segi ketidaksopanan itu menjadi teladan yang tidak baik bagi siapapun yang akan jadi pemimpin. Kita kan bangsa yang selalu memegang etika, ya. Tentu tidak semua orang baik, tapi begitu muncul di masyarakat, mungkin Pak Harto juga maki-maki, kita tak tahu. Tapi begitu keluar di TV kan, dan posingnya ya, figur yang tampilannya itu kan hebat gitu, berwibawa ya. Mungkin kalau di rumah kita tidak tahu ya, ada kadang-kadang kesel keluarnya, keluar apa begitu. Tapi dia selalu menjaga pembawaannya. Ternyata setelah dijelaskan hari ini, kami baru menyadari bahwa keluarga Bung Hatta ternyata tidak dalam posisi menentukan atau memilih atau terlibat sama sekali, hanya memang diminta izin untuk dipergunakan namanya. Jadi itu cukup clear bagi kami, dan kami belum tahu arah selanjutnya kemana kami harus mempertanyakan ini, karena memang kita butuh pemimpin yang tidak sekedar
cerdas katanya, tegas katanya, bersih katanya. Tapi masih banyak kriteria pemimpin yang kita butuhkan, terutama bermartabat dan beradab, berbudi pekerti luhur. Nah, kalau saya dari tadi menyimak pembicaraan dari Bu Mutia, dari suara Ibu aja sudah bisa saya bayangkan kalau Bung Hatta itu orang yang berbudi pekerti luhur luar biasa. Suara Bu Mutia aja lembutnya minta ampun, apalagi Bung Hatta itu tidak mungkin didapat Bu Mutia dari Pak Harto, pasti dari Bung Hatta tentunya. Berdirinya Bangsa ini dimulai keinginan dari ICW untuk memberikan suatu penghargaan kepada anak bangsa yang berprestasi, tidak korupsi, gitu. Namun juga di situ dipilih figur anak bangsa yang betul-betul bisa menjadikan ikon di dalam pemberian award ini. Berarti di sini ada dua kriteria, paling tidak dia bersih dari perbuatan jahat, yang kedua orangnya santun dan sebagainya, sesuai dengan perbedaan Bung Hatta. Nah, ini yang harusnya menjadi acuan dari juri dalam dia memilih siapa yang akan menjadi penerima award. Dan tentunya juga si penerima award harus sudah berpikir jauh depan tentang apabila terjadi perubahan terhadap si penerima award, perubahan perilaku, ya, yang juga perubahan yang akibatnya tidak sesuai dengan award tadi, santun, ya, beradab, yang terakhir yang menurut identifikasi kami ke sana ini adalah ya agamis, Islamis, ya, ya, religius, nah itu. Nah, tentang Soekarno-Hatta yang kami gunakan itu memang kami sudah sampai pada sikap bahwa bangsa ini harus tegas payungnya, karena sebuah ideologi tanpa personifikasi tidak ada gunanya. Islam tanpa Muhammad tidak ada, jadi harus jelas personifikasinya, kita jaga. Sehingga saya bilang, bolehlah Anda marah pada siapapun di bangsa ini, tapi jangan sobek payung Anda. Payung kita itu ya yang sudah jelas nyata dalam sejarah itu Soekarno-Hatta sebagai simbol kita. Mau ditambah DKK juga boleh di situ agar puas. Tapi ini nggak boleh terus kita sobek. Bentar-bentar Soekarno dihujat, sebentar-bentar barangkali dikorek-korek salah-salah yang nggak penting dari Bung Hatta dan sebagainya. Ini menurut saya mau mecah bangsa. Harus kita jaga. Lah Nabi kalau kita bedah itu Masya Allah, pasti sebagai manusia banyak salah. Saya yakin. Tapi kan kita sudah sikap untuk melindungi, menjaga nama. Lah bangsa juga gitu. Kita harus punya sikap seperti itu. Gitu. Kita jaga. Sama dengan kita jaga ibu bapak kita di rumah tangga. Salam hormat saya kepada senior-senior saya, bapak-bapak yang hadir di sini dan Ibu Lili. Pada kesempatan ini saya mewakili Sekjen Forum RT RW yang baru kami bentuk. Ketika kami dizolimi, dikatain seorang RT RW yang tidak mau kerja, malas hanya minta jatah apa, minta jatah reman, saya sudah tahu. Padahal berapa banyak warga miskin yang digusur tanpa dia mau ganti rugi dan berkeluar-keluar kemana? Bagaimana saya mau ganti rugi? Saya akan di penjara. Tidak ada payung hukumnya karena masyarakat mendiami tanah negara. Catatan itu langsung saya buat WA langsung dia. Pak Gubernur yang terhormat, saya sampaikan bahwa pergub payung hukum yang disampaikan itu bisa dibuat. Itu kebijakan Pak Gubernur yang terhormat. Pertanyaan saya, bagaimana Anda merekomendir Pulau Mas yang minta izin pembangunan, karena Pulau Mas itu saat itu sudah ditetapkan menjadi hutan kota oleh Jokowi. Memang perubahannya belum ada. Pulau Mas dirubah oleh zaman 97 Pak Suryadi Dirija dari cita-cita Bang Ali Sadikin untuk perumahan rakyat dan hutan kota, tapi dirubah oleh zaman itu Pak Suryadi Dirija, lalu ditindaklanjuti oleh Pak Sutioso, lalu ditindaklanjuti oleh Pak Jokowi, Pak Wakil Gubernur.
Saat itu bertentangan antara gubernur dengan wakil gubernur. Jokowi ngomong untuk hutan kota, Pulau Mas akan dikembalikan pada hutan kota, sementara wakil gubernur merekomen untuk pembangunan hutan-hutan kota. Sekarang ini mengumpulkan 3 juta KTP, menolak pemimpin yang zalim, arogan, yang selalu menggusur lahan-lahan masyarakat miskin, yang selalu membuat kebijakan bertentangan dengan undang-undang, yang menzalimi RT RW. Nah, lalu yang parahnya Bapak Ibu sekalian, bahkan ini mungkin sudah didesain, kita nggak tahu untuk apa. Ternyata diam-diam si Bedul ini Pak membuatkan surat edaran. Si Bedul ini Pak, surat edaran ke PSBT. Sekarang urusan ini Pak, kita ini kalau kelurahan ada namanya PSBT. PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Jadi semuanya kelurahan itu nggak ada lagi, mau perizinan, mau apa, masuk KTP. Kita menemukan bukti Pak. Ada bukti yang dilansir oleh Pemprov DKI kepada PTSP membuat KTP tidak usah lagi pengantar NPWP. Dampaknya berbahaya. Makanya kita ada lurah-lurah yang nggak mau. Apa? Boleh saya tambah dikit mengenai yang itu RT RW tadi? Karena ada pengalaman di tempat saya kebetulan. Dengan keluarnya pergub yang baru, ini menyebabkan pegawai developer menjadi RT di tempat kami. Tinggalnya di Cibubur, tapi dia RT di Gajah Mada. Ini karena pergub yang baru loh. Jadi pergub ini penyimpangan ini tentang tata negaraan ya. Karena bagaimana seorang pegawai bisa menjadi RT. Jadi logikanya saja saya kan berkantor tiap waktu di Imam Bonjol. Berarti saya bisa mengajukan ke lurah saya untuk jadi RT di Menteng. Jadi seperti itulah yang terjadi sekarang ini. Dan ini hampir di setiap rusun dan apartemen. Mengenai konsep RT RW ini Pak. Jadi kalau saya belajar saya buat tujuan Pak Yuga, saya banyak wawancara sama Pak Adi Murtoko. Konsep RT RW ini dibuat oleh Kodam Diponegoro yang jadi diciptakan pada tahun 50-an ketika kita mulai bergerak. Jadi konsepnya ini adalah konsep pembinaan teritorial dan pertahanan rakyat semesta. Tanpa mengenakan baju seragam, jadi melibatkan rakyat. Jadi saya kira dan ini sudah terbukti baik di Jawa Tengah, di wilayah Kota Diponegoro, karena itu disebarluaskan ke seluruh Indonesia dan dipakai sama sekarang. Jadi saya mohon PPAD harus bertahan dengan ini pertahanan semesta. Betul. Terima kasih. Yang terakhir, 2 dari terakhir itu menjadi lengkaplah penilaian Bapak terhadap gubernur. Organisasi ini berdiri setelah kita memberi persetujuan, terutama istri saya dan adik-adik perempuannya, memberi persetujuan kepada ICW yang meminta. Pada waktu itu suratnya ditandatangani oleh dan Mas Rudi. Tetapi yang memilih siapa, kami tidak pernah tahu. Hanya tidak pernah terlibat dulu. Jadi, namun kita tahu ada manusia, ada juri mereka lakukan. Kami tidak ikut serta dalam hal seperti itu. Tentu jawaban daripada ketiga anak pada mereka adalah agar kriteria itu yang dipilih sesuai dengan sosok Bung Hatta, baik kepribadiannya maupun karakter perjuangannya maupun kepemimpinannya. Ingat, Bung Hatta seorang yang religius, tidak lupa. Nyun sewu Pak, tadi catatan. Kami tentu dengan ikhlas memberikan hak kepada Baka untuk menentukan siapa yang tidak menerima ini, karena pendirinya adalah orang terhormat semua. Saya bacakan di sini: Atika Makarim, Ati Nurbaiti, Clara Yuwono,
Ilya Revianti Sunar Winadi, Indra Sugondo, Ken Sudarto, sudah almarhum, Titi Sugondo Kramati Berata, Harjono Karto Hadi Projo, Natalia Subagio, Ratmini Sujatmoko, Santi Puspo Wijito, Sarmi Ranti, Sudarko Sastro Santomo, Pak Darko almarhum, Theodor Permadi Rahmat, dan Teten Mas Duki. Sekarang pengurus hariannya adalah Natalia Subagio, Atika Makarim, dan Sarmi Ranti. Direktur eksekutifnya adalah Berkah Umulya. Jadi sekali lagi, yang kami rasakan setelah kami membaca banyak dan mengikuti dengan cermat apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Pak Ahok, dan juga setelah membaca dan menerima berkas-berkas dari 20 organisasi yang kami kenal dengan baik, maka memang kami menjadi tidak nyaman bahwa Baka memberikan penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award kepada Pak Ahok. Saya tidak akan minta Baka, organisasi Baka untuk berbuat ini dan macam-macam, tidak. Tapi saya hanya menyampaikan dan terserah apa yang harus mereka lakukan. Karena Pak Ahok itu bagaimana ya, brutal. Kadang-kadang jauh dari sikap, sangat jauh dari sikap Bung Hatta yang santun. Ya, bicaranya sangat tidak santun. Kerakyatannya kasar terhadap rakyat kadang-kadang, atau malah sering ya. Sering. Pokoknya semua tindakannya Pak Ahok yang luar biasa arogan dan brutal, jauh dari Bung Hatta, dan itu tidak kenyamanan. Mengenai korupsi atau tidak, melawan hukum atau tidak, itu memang pekerjaan hukum sendiri. Tapi Anda mempunyai keyakinan tentang apa yang dilakukan oleh Pak Ahok, dan saudara, bapak-bapak dan ibu sekalian menganggap ini bagian dari perjuangan untuk menyelamatkan tidak hanya Jakarta tetapi Indonesia. Saya mengucapkan selamat bertugas, selamat berjuang. Terima kasih.